Halo guys, ketemu lagi dengan saya Cak Pete. Kali ini, ya, kali ini saya akan bikin satu seri ya. Jadi ada nanti beberapa video ke belakang tutorial step by step bagaimana seorang newbie menjadi pensiun dari nubinya. Jadi seorang pemula dalam aquascape menjadi nggak pemula lagi, supaya teman-teman bisa tidak mengurangi kesalahan-kesalahan awal menjadi seorang pemula dalam memulai hobi aquascape. Nah, nanti mungkin rencana saya ada 8 atau 10 seri ya. Nanti 10 episode ke depan kita akan bahas step by stepnya, cara kita membangun, membuat suatu aquascape dari nol sampai benar-benar jadi. Ya teman-teman ya. Oke. Seri yang pertama ini saya mau bilang bahwa prinsip. Oke. Jadi gini teman-teman. Prinsip dari kita bikin aquascape itu mirip seperti kita bikin suatu rumah. Kalau teman-teman tanya habisnya berapa ya? Dia tergantung teman-teman rumahnya mau seperti apa. Jadi pertanyaan itu kurang tepat kalau teman-teman mau ajukan ketika teman-teman mau membangun suatu aquascape. Karena rumah pun tergantung ya, teman-teman kalau rumah, teman-teman mau beli rumah, ada yang namanya apartemen, ada yang mau rumah kos-kosan, atau rumah cuma satu kamar, atau rumah nggak ada kamarnya, cuman ya ruang tamu sekaligus sama ruang keluarga, sekaligus sama ruang tidur juga. Itu juga rumah teman-teman. Orang di bawah kolong jembatan pun itu juga rumah. Jadi mulai dari 0 rupiah sampai teman-teman di atas 1 M itu tetap namanya rumah. Tempat kita tinggal itu namanya rumah. Aquascape itu juga sama. 0 sampai berjuta-juta bahkan ratusan juta untuk sebuah aquascape itu bisa. Jadi kalau Bang gimana caranya terusan? Gini teman-teman, cara berpikirnya adalah mulai dari teman-teman budgetnya berapa. Mau beli rumah budgetnya berapa, mau bikin aquascape juga budgetnya berapa. Dari situ kita akan nanti narik ke belakang bahwa, oh cukup gak ya budget segini untuk aquascape sampai selesai. Cukup gak ya budget segini untuk bikin aquascape. Jadi jangan teman-teman asal beli terus mau beli lagi udah nggak cukup budgetnya. Mau mempertahankan sulit karena pendukung-pendukung untuk kestabilan suatu aquascape, ekosistem suatu aquascape untuk menjadi yang terbentuk itu nggak dapat. Akhirnya apa? Akhirnya pensiun dan akhirnya wasting money teman-teman. Uang yang tadi harusnya bisa buat beli apa yang lebih produktif, malah habis untuk hobi yang nggak jelas, yang nggak jadi, yang tidak menyenangkan sama sekali. Hobi itu untuk menghibur, jadi hobi itu untuk sesuatu yang kita jenuh setiap hari melakukannya, untuk kita menjadi semangat lagi. Itu fungsinya hobi teman-teman. Untuk kita memacu semangat kita dalam berekreasi, dalam bekerja, dalam beraktivitas setiap hari. Sekarang mulailah bertanya, budget saya berapa ya? Kalau teman-teman ditanya seller seperti itu, ditanya penjual seperti itu, jangan sakit hati. Jangan, oh menghina ya. No, bukan menghina. Mereka mencoba membantu teman-teman. Membantu apa? Supaya budget yang pas itu, teman-teman bisa beli bahan yang pas sesuai dengan kapasitas budgetnya. Agar apa? Agar teman-teman happy. Seperti gitu teman-teman. Ada yang orang beli bata 500 rupiah sudah happy. Ada juga beli yang gak mau lah, yang bata yang lebih mahal, yang lebih bagus. Kalau bata yang 500 rupiah mereka nggak happy. Itu beda-beda, tergantung apa? Tergantung budget. Bener.
Jadi nggak ada namanya aquascape Sultan, aquascape Kerehore, no no no. Semua sesuai dengan budget dan kapasitas. Semua bisa membuat bahagia sesuai dengan budgetnya, teman-teman, gitu ya. Jadi mulailah dari budget. Terus pertanyaan kedua, loh Kak, terus butuh budget berapa ya untuk memulai aquascape? Itu kembali ke pertanyaan pertama, teman-teman. Oke, saya kasih gambaran ya, teman-teman. Saya kasih gambaran. Teman-teman pasti kalau sebagian pemula ya, sebagian besar pemula itu mempunyai orang yang hobi akuarium ikan. Itu pasti di rumahnya sudah punya akuarium. Dan kebanyakan akuarium mereka, teman-teman, itu di atas 70 cm. Kebanyakan 60, 70, 80, 90 sampai 1 meter. Mostly. Kenapa? Karena itu yang bisa seorang pemula itu bisa menikmati ikan yang banyak dalam satu tempat yang relatif sedikit, relatif kecil. Itu kalau kita main ikan doang, teman-teman. Ikan, kita pelihara ikan itu ya 1 meter. Sebagai newbie, saya sarankan Anda mulai dari 3 ukuran akuarium. 3 ukuran. Ukuran maksimal yang teman-teman bisa harus beli maksimal ya, itu 60 cm. Nomor 2, rekomendasi saya adalah ada 30 sampai 40 cm. Dan yang paket paling hemat adalah yang 15 cm atau ya 15 cm. 15 atau 20 cm-an. Itu tank soliter, teman-teman. Akuarium soliter, akuarium cupang, akuarium beta. Kenapa saya mulai dari 3 opsi ini? Ini memetakan teman-teman itu di budget, tentang budget yang mana. Kalau teman-teman tidak ada budget sama sekali, maksudnya teman-teman wah gaspol gitu ya, budget saya unlimited. Mulailah dari 60 cm. Itu sangat rekomendasi. Duh, kenapa kok nggak 90 atau 120 cm, Bang? Karena kita nggak tahu teman-teman hobi aquascape ini beneran hobi atau cuma ikut-ikutan tren, atau cuma ikut-ikutan teman yang Anda main ke rumahnya terus ngeliat, wah aquascape-nya bagus ya, aku pengen Itu tes pertama adalah 60 cm. Kenapa? Karena di atas 60 itu kalau teman-teman pensi ya, nggak cocok misalnya, waduh kayaknya aku aquascape ini nggak cocok. Untuk menyimpan barang-barang atau ingin menjual kembali barang-barang yang nggak kepakai atau menyimpannya, itu tidak membutuhkan effort yang besar, space yang besar di gudang, menjualnya pun nggak susah. 60 cm, banyak nyari yang bekas, yang second. Itu kalau teman-teman pensi, kadang pensi terus nyempok-nyempokin, itu kan sakit hati ya teman-teman ya. Sudah gagal aquascape, terus setiap hari ngeliatin, loh gede banget ya akuarium saya, tank saya kok gede banget ya, di pojokan lagi ngelek-ngelek pemandangannya, memperjelek suatu pemandangan, mengungkit-ungkit kepahitan masa lalu. itu. Nah, makanya saya mulai dari tank 60 untuk yang unlimited budgetnya. Untuk yang budgetnya 1 sampai 3 juta, teman-teman bisa pakai akuarium 30 atau 40 cm. Budget 1 sampai 3 juta. Di bawah 1 juta, teman-teman tolong pertimbangkan akuarium soliter 15 cm. Detailnya nanti kita di seri yang berikutnya ya, tentang
membahas memilih akuarium untuk pertama kali. Dari sini yang seri pertama kita cuman bahas prinsip dasar memulai suatu aquascape. Kenapa saya milih ada 3? Karena teman-teman bayangkan, lubang kan cuma ukurannya beda-beda. Kalau yang 30 kan cuma beda 30 cm. No, itu bukan 2 kali lipatnya dari 30 cm ke 60 cm. No, itu bisa sampai 4 kali lipatnya budgetnya teman-teman. Dari 30 cm berbanding dengan 60 cm akuarium itu habis dananya untuk apa ya? Untuk hasil yang sama, tools yang sama, peralatan yang sama. Itu habisnya bisa 4 kali lebih, 4 kali lipat. Kenapa saya bilang gitu? Karena semakin besar akuarium teman-teman punya, itu ngelipet apa namanya, ininya tuh bisa dana yang tersedot ke sana itu untuk kebutuhannya, untuk beli ini itu, untuk untuk apa? Untuk menciptakan ekosistemnya itu sangat besar. Termasuk effort kita untuk menjaga, effort kita untuk maintain suatu ekosistem tersebut. Makanya untuk newbie saya sarankan 60 cm maksimal. Oke teman-teman, video saya kebanyakan, nanti teman-teman lanjut ke seri yang saya yang kedua, episode yang kedua ya, sorry ya, episode kedua, teman-teman nanti kita bahas kenapa saya bahas akuarium ini ada tiga bagian, 15 untuk awal, 30-40 untuk yang tengah, kemudian yang high end, yang teman-teman punya budget unlimited. Saya nggak ngomong teman-teman, karena saya budgetnya unlimited, saya bisa dong 3 meter langsung kacau hidupmu, beneran. Bukan karena eman duitnya, enggak. Kacau ketika project itu gagal. Kalau project itu gagal, Anda teman-teman nggak suka atau ini bukan hobi saya nggak suka hobi kayak gini. Untuk pensiun itu, menyingkirkan barang-barang yang lama itu butuh effort yang luar biasa, menyakitkan, teman-teman. Makanya pastikan 60. Kalau 60 udah benar-benar fix, oh saya benar-benar cinta. Mau ukuran berapapun terserah, bebas. Kali ini saya akan bahas tentang memulai bisnis aquascape. Sampai jumpa di episode kedua, pasti lebih menggoda. Thank you.